Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap semuanya tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, dan tetap merindukan firman Tuhan. Bagi saudara yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan bagikan kepada teman-teman yang lain apabila saudara merasa diberkati. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu memohon hikmat dan pengertian, supaya firman yang kami dengarkan sungguh boleh menguatkan, meneguhkan iman kami. Dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian 18 ayat 1-3. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini." Demikian firman Tuhan. Tema kita, pengharapan di tengah pergumulan. Pengharapan di tengah pergumulan. Saudara, kita sudah sampai di Kejadian 18. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti dari Kejadian 1, bisa melihat di video-video yang saya sudah share di hari-hari sebelumnya. Kejadian 18 menggambarkan pertemuan antara Tuhan dan Abraham yang membawa pelajaran berharga tentang iman, tentang keramahan, dan keadilan di tengah-tengah adanya pergumulan. Mari kita perhatikan beberapa poin penting berdasarkan bacaan kita, Kejadian 18. Yang pertama, keramahan dan kesediaan melayani. Kita perhatikan dalam ayat yang kedua, ketika Abraham melihat ketiga orang itu, ia berlari dari pintu kemah, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Keramahan Abraham mengingatkan kita untuk selalu siap membantu dan menyambut orang lain dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mulai dengan memberikan sapaan yang hangat, memberikan senyuman kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, serta menawarkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan dengan segala hormat dan kerendahan hati. Itu yang kita lihat bahwa Abraham melakukan satu sikap yang penuh hormat untuk menyongsong tamu yang datang. Bahkan dikatakan dia sujud sampai ke tanah. Yang kedua, janji Tuhan dan adanya kebangkitan harapan. Di dalam ayat 10, Tuhan berfirman, "Sesungguhnya tahun depan aku akan kembali kepadamu, dan Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Abraham berada dalam pergumulan menantikan janji Tuhan. Firman Tuhan meneguhkan dan membangkitkan harapan. Ketika kita merasa harapan kita pudar, ingatlah bahwa Tuhan bisa membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Kita bisa menguatkan iman kita melalui doa dan pengharapan, serta bersikap optimis terhadap masa depan. Yang ketiga, kita melihat dalam bagian ini, keberanian dalam doa syafaat. Abraham tidak hanya bergumul untuk keluarganya, tetapi juga untuk Sodom yang sudah membelakangi Tuhan. Lalu mendekatlah Abraham dan berkata, "Apakah engkau akan membinasakan orang benar beserta orang fasik?" Dalam ayat 23. Lalu kemudian doa syafaat Abraham dinaikkan kepada Tuhan, tentu menunjukkan adanya kepedulian terhadap orang lain. Walaupun tentu kedaulatan dan keadilan Tuhanlah yang tetap akan dinyatakan, bahwa kefasikan pasti akan dihukum. Kita bisa mengambil waktu untuk mendoakan keluarga kita, mendoakan teman-teman, bahkan masyarakat yang sedang menghadapi berbagai kesulitan.
kita bisa membuat list, membuat daftar orang-orang yang ingin kita doakan secara rutin. Saudara-saudara, Kejadian 18 mengajak kita untuk membuka hati dan pikiran kita terhadap keramahan, harapan, doa, dan juga keadilan. Mari kita melihat contoh sikap Abraham dalam berhubungan dengan Tuhan dan sesama, serta meyakini bahwa pertemuan dengan Tuhan bisa membangkitkan harapan baru dalam kehidupan kita. Dengan mengimplementasikan pelajaran ini, kita bisa menjadi agen perubahan dalam kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Kita percaya sekali lagi, sebagaimana tema kita, bahwa ada pengharapan sekalipun di tengah pergumulan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin kami supaya kami tetap hidup dalam iman, hidup dalam pengharapan, sekalipun di tengah berbagai pergumulan hidup yang kami hadapi. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami memperoleh jalan keluar, sebab bagi Tuhan, bersama dengan Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.